Jangan sampai petir menyambar di siang bolong bergelegar, hujan tak turun-turun. Kita ingin hari ini di sini memastikan hujan itu turun. Dan gol itu terjadi. Saya Hinca Panjaitan, Bro, dari fraksi Partai Demokrat. Dapil saya Sumatera Utara 3. Karena saya mencatat betul dan mengikuti secara seksama penjelasan Prof tadi, kemudian ditambah lagi oleh Pak Ivan, yang menjelaskan sehingga ada dua data yang kemudian berbeda tetapi sumbernya sama. Itu yang kita ingin nanti diminta klarifikasi, Prof. Ya, sumbernya kan sama. Kalau kita baca dari penjelasan Prof tadi sudah kita dapatkan angkanya 3 klaster dan seterusnya. Nah, kalau penjelasan Ibu Menteri Keuangan itu dengan data ini, kalau saya coba membantu membaca ini, ada 300 surat yang dikirimkan. Pertanyaan tadi, apakah surat-surat yang tadi Prof sampaikan dengan cepat tadi itu termasuk yang 300 surat ini atau lebih gitu, atau sama gitu. Nah, dari 300 surat itu keluar angka 349 triliun. Coba dibaca oleh Kementerian Keuangan dengan membuat flowchart ini. Dengan membuat flowchart ini, maka terdapat 100 surat dikirim kepada aparat penegak hukum, total angkanya 74 triliun. Oke, itu angka dari dia. Kemudian 65 surat tentang perusahaan dan korporasi, angkanya 253 triliun. Lalu kemudian 135 surat terkait korporasi dan pegawai. Maksudnya di sini adalah Kementerian Keuangan 22 triliun. Lalu angka itu dipecahnya lagi, korporasi 18,7 triliun, sedangkan pegawai 3,3 triliun. Nah, lalu dielaborasi lagi oleh Menteri Keuangan. Ini juga mungkin saya ingin klarifikasi juga ke Pak Ivan lewat Pak Mahfud, menyebut nama-nama PT ini. Ya, 11,38 triliun PTA, PTB dan seterusnya begitu. Korporasi tidak menyebut namanya tapi menyebut contoh saja. Nah, dia mencoba membaca 300 surat itu dengan seperti ini. Khusus untuk pegawai, dia sebutkan merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun terhitung 2009 sampai 2023 yang telah ditindaklanjuti. Lalu ada tulisan warna merah di situ, terdapat surat berkaitan dengan clearance pegawai yang digunakan dalam rangka mutasi promosi atau fit and proper test. Nah, begitu yang 253 triliun tadi ditambah penjelasannya oleh Pak Ivan, yaitu di situ disebut berisi transaksi debit kredit operasional perusahaan atau korporasi dengan transaksi terbesar 189 triliun terkait dengan tugas fungsi DJP, Dirjen Pajak, dan DJBC, Dirjen Bea Cukai. Nah, tadi Pak Ivan menjelaskan bahwa di angka ini menurut Pak Ivan itu 5 entitas, sementara menurut Menkeu itu 1 entitas. Mau nanti klarifikasi apakah benar penjelasan saya ini, biar betul-betul terbuka data kita ini. Nah, dari yang 189 triliun itu menurut Pak Ivan, ini sudah kasus kedua kali dilaporkan tahun 2019 atas nama subjek yang sama, yaitu yang pertama tahun 2017. Lalu kemudian itu angkanya 180 triliun tahun 2014 sudah pernah disampaikan. Kalau di total transaksinya 350 triliun, karena sebelumnya ada juga yang sudah ditindaklanjuti 189, sehingga totalnya menjadi 369 triliun. Saya coba tadi mencatat dengan baik dan coba menggambarkan, membandingkan ini. Lalu kemudian yang tadi kami minta tadi kepada Prof dan dikabulkan, keluar angka yang klaster yang 3 tadi. Keluarlah di situ angka yang berbeda di sini. Padahal sumbernya sama-sama dari teman-teman PPATK. Apakah memang cara membacanya yang salah atau memang ada yang salah informasinya? Misal, Menteri Keuangan berusaha untuk menjelaskan yang 300 surat itu,
Ya, inquiry untuk Kemenkeu-nya 139. Inisiatif PPATK 61, dikirim ke APH 100, bahkan ada detailnya lagi. Nah, saya ingin konfirmasi Pak Mahfud ya, apakah memang begini membacanya sehingga berbeda dengan klaster yang kita bikin tadi 3 ini. Nah, karena ini memang berbeda pimpinan Pak Sahroni, kami dari fraksi Partai Demokrat merasa perlu bagi kita di DPR agar terang benderang membuka ini untuk segera menggunakan hak angket kita untuk menyelidiki dan mengungkapkan TPPU sebesar 349 triliun yang ditengarai terjadi di lingkungan Kemenkeu ini sebagaimana diungkapkan oleh Pak Mahfud tadi untuk membentuk pansus. Kan begitu, supaya terang benderang. Kan tidak mungkin kita selesaikan di sini. Mengapa ini perlu? Supaya betul-betul terang benderang. Dan Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan di Komisi 3 ya beginilah gayanya. Kalau dari Medan begini gayanya, kalau dari Madura begitu gayanya, dari Sulawesi begitu gayanya. Kalau saya gambarkan ini main bola Pak Mahfud ini dengan menggunakan Perpres yang 2 kali sudah diperbaiki, tahun 2012 yang dibuat oleh Pak SBY, kemudian 2016 oleh Pak Jokowi. Pak Mahfud ini hari ini punya 42 orang pemain yang keren-keren. 42. Anda pelatihnya, menyusunnya, siapa mau diturunkan? Tapi kelihatannya siang tadi, sore tadi masuk kemari, gaya Pak Mahfud itu mengejutkan. Belum berpikir itu pihak lawan, kau serang duluan. Kira-kira begitu. Itu gayanya, dan saya suka itu gaya itu. Tetapi apapun gaya yang kita pilih, kan ingin menciptakan gol. Apa golnya gitu? Sehingga seperti kata sahabat saya tadi Pak Bung Habibur Rahman, kalau di kampung kami di Tanjung Balai sana Pak Mahfud, di Asahan, kita bilang begini, jangan sampai petir menyambar di siang bolong bergelegar, hujan tak turun-turun. Kita ingin hari ini di sini memastikan hujan itu turun. Dan gol itu terjadi. Dan deras lagi. Sehingga terbongkar ini semua. Saya paham betul Pak Mahfud pasti menginginkan membongkar ini. Saya baca betul tweetnya waktu itu. Kalau tidak bisa saya kasih tahu dalam rapat, aku buat yuk di tweet saya. Dan itulah terima kasih kepada media sosial. Karena membantu keterbukaan ini menjadi baik. Jadi Pak Mahfud tidak usah berburuk sangka. Begitu juga lah gaya kami. Selamat datang Pak Mahfud di sini, kita buka ini. Kita buka, selamat datang untuk membahas ini. Kita buka dengan segala macam gaya dan cara tadi. Permintaan saya Pak Mahfud begini. Mumpung sudah kita angkat ini menjadi sangat populer hari ini, komite ini oleh Pak Mahfud. 3 hari yang lalu Pak Ivan ini sebagai PPATK kami undang melaporkan. Ternyata bukan hanya ini masalah kita. Dia menyebutkan tindak lanjut terhadap LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode 2022 telah mengungkap perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut. 1. Yang terkait tindak pidana korupsi senilai 81,3 triliun. Tindak pidana perjudian, ini tadi ada yang ngangkat teman-teman, 81 triliun. Ini sempat kita terkenal dengan konsorsium ini, judi online. Kemudian tindak pidana terkait GFC 4,8 triliun. Tindak pidana narkotika, ini kami rame nih Pak Mahfud. Waktu itu kita minta ke Pak Ivan ini 3,4 triliun. Terkait penggelapan dana dalam yayasan 1,7 triliun. Tanggung Pak Mahfud. Mumpung sudah Bapak buka ini yang tadi di Kemenkeu, sekalian saja supaya betul-betul PPATK kita ini menjadi garda terdepan menyelamatkan perekonomian negara, memperkuat ekonomi kita, membersihkan dari apa yang kita sampaikan. Terakhir, Pak Mahfud tadi menyampaikan perasaannya, saya mengerti, dan sahabat saya tadi Johan Budi juga mengatakan bukan 100%, 1000% dia setuju, yaitu perampasan aset. Begini saja Pak Mahfud, kalau itu sudah kita anggap sesuatu yang super penting, yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa?
Saya minta Pak Mahfud sampaikan kepada Presiden Jokowi, buat saja perpunya, supaya kita dengarkan di sini. Kalau betul-betul ini sudah kegentingan yang memaksa, supaya jangan DPR juga yang terus disalahkan, karena yang inisiatifnya itu datang dari pemerintah. Agak-agak serius sedikit lah Pak Mahfud untuk ngepranknya kan. Nah, kita prank juga Pak Mahfud ini. Mudah-mudahan besok pagi tweetnya sudah. Saya sudah lapor kepada Presiden Jokowi akan mengeluarkan perpu tentang perampasan aset, karena kegentingan yang memaksa menyelamatkan ratusan triliun untuk bangsa dan negara. Pak Mahfud, kita sama-sama dalam membahas ini dan membongkar ini, biar meledak-ledak dulu, petir menyambar-nyambar, kita pastikan besok pagi hujan segera turun, karena itu goal kita. Terima kasih pimpinan.